Bab 13, konflik lain, jangan membuat masalah, kata Nikian, memelototinya. Kami masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan. Jangan buang waktu kita untuk orang-orang menyebalkan ini. Ayo pergi. Saat dia berbicara, dia menarik lebih keras lengan Nitian, mencoba membawanya pergi dari toko perhiasan sesegera mungkin. Jangan pergi begitu cepat, kata Yuan Qiuying dengan senyum yang sangat kejam. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Kami saudara harus mengejar ketinggalan. Apa yang harus ditakuti? Apakah ini Nitian yang tidak memiliki ayah? Haha, bukankah aku mendengar beberapa hari yang lalu bahwa dia sedang sekarat? Betapa menyedihkan menjadi anak tanpa ayah dan ibu. Sebenarnya, menjalani kehidupan seperti itu adalah lelucon. Nitian mengerutkan hidungnya dengan jijik dan mendengus. Wanita tua, Anda memang memiliki ibu dan ayah, tetapi mereka gagal mendidik Anda. Hanya tikus yang tak tahu malu yang akan memaksa seorang pria untuk menikahinya, mengetahui bahwa dia sudah memiliki seorang istri. Yuan Qiuying hampir meledak karena marah. Kecil, di mana Anda belajar berbicara seperti itu? Beraninya kau menghinaku, kata-kata Nitian dengan sempurna menusuk titik lemahnya. Selama bertahun-tahun, yang paling dia benci adalah ketika orang menggunakan masalah ini untuk melawannya. Dia tahu bahwa mencuri Yun Siguo dari Nikian tidak sepenuhnya terhormat. Dan dia juga sangat menyadari fakta bahwa banyak orang di Black Cloud City telah membicarakannya dan menganggapnya tidak tahu malu. Namun, karena dia berasal dari klan Yuan yang kuat, tidak ada yang berani membicarakan masalah ini secara langsung. Dia awalnya berencana untuk mempermalukan Nikian untuk bersenang-senang. Tetapi kata-kata Nitian telah menyalakan kemarahan dalam dirinya, dan dia langsung kehilangan kesabaran. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, kata Nitian sambil mendengus. Semua orang tahu apa yang telah Anda lakukan. Apa? Anda bisa melakukannya, tetapi tidak tahan mendengar orang membicarakannya? Anda takut orang berbicara. Namun Anda tanpa malu mencuri suami orang lain? Apakah kamu tidak tahu malu? Apakah kamu tidak peduli kehilangan muka? Tian kecil, Nikian memanggil dengan cemas. Apa yang dikatakan Nitian persis seperti yang ingin dia katakan, dan mendengarnya memang membuatnya senang. Tapi dia mengenal Yuan Qiuying dengan baik dan dia takut dia akan membentak di depan orang lain. Kamu tanpa ayah. Aku akan mengajarimu sopan santun hari ini. Mata Yuan Qiuying dipenuhi dengan api kemarahan yang membara saat dia mengangkat tangan kirinya. Riak energi spiritual ungu keluar dari telapak tangannya. Yun Siguo bergegas menghentikannya. Qiuying, kami berada di depan paviliun harta karun spiritual. Jangan merendahkan diri Anda ke level anak-anak. Orang-orang akan menertawakan kita. Pada titik ini, sejumlah besar pejalan kaki telah merasakan permusuhan timbal balik, dan telah berkumpul di dekatnya. Sangat tertarik apakah konflik terbuka akan pecah atau tidak. Para penonton bahkan mulai mendiskusikan masalah di antara mereka sendiri saat mereka mundur perlahan dari Yuan Qiuying dan Nikian. Hei, itu orang-orang dari klan Ni versus orang-orang dari klan Yun. Mereka akan menampilkan pertunjukan yang bagus. Istri Yun Siguo bertingkah arogan dan merajalela seperti biasa. Ayahnya adalah penguasa dari klan Yuan Froston City. Dia mampu berperilaku seperti itu. Yah, klan Ni benar-benar tidak beruntung karena terlibat dengan omong kosong yang tidak masuk akal dari klan Yuan ini. Karena dia Ni Donghai terluka parah, yang mengakibatkan dia kehilangan posisinya sebagai ketua klan. Benar-benar tragis. Di antara kerumunan itu ada seorang gadis muda dengan wajah lembut, yang penasaran melihat dengan tangannya dipegang oleh seorang pria paruh baya kekar dengan rahang persegi. Gadis kecil itu seusia Nitian. Dia mengenakan gaun kuning dan memiliki banyak gelang perak cerah di pergelangan tangannya yang berkulit pucat. Matanya yang cerah berkedip-kedip dengan kecerdasan dan kecerdasan. Dan dia kebetulan sedang mengunyah biji bunga matahari. Paman Fan, apa yang terjadi di sana? Gadis kecil itu bertanya dengan penuh minat. Pria kekar dengan rahang persegi menatap Yuan Qiuying yang mendominasi. Sambil mengerutkan kening sebentar, dia melanjutkan untuk menjelaskan semua detail kepada gadis itu dengan suara rendah. Setelah mendengar keseluruhan cerita, gadis itu tampak terkejut.
Kenapa wanita bermarga, Yuan, begitu sombong dan merajalela setelah mencuri suami orang lain? Karena nama belakangnya adalah Yuan dan ayahnya adalah Yuan Fengchun dari Frostone City. Pria kekar itu menghela nafas. Secara umum, klan Ni terikat pada kami, dan Ni Donghai dapat dianggap telah melakukan kerja keras selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, apa yang terjadi bukanlah kesalahan klan Ni. Jadi kita seharusnya melangkah dan memberikan keadilan. Namun, pria besar itu menggelengkan kepalanya, matanya menunjukkan sedikit rasa malu. Bukankah kita seharusnya melindungi mereka yang bergantung pada kita? Kata gadis kecil itu dengan marah. Ekspresi pria kekar itu berubah agak muram saat dia berkata, "Putri kedua Ni Donghai bernama Ni Jin. Jika dia masih hidup, dia akan menjadi kakak perempuan bela diri Anda menurut senioritas. Dia memiliki bakat kultivasi yang sangat luar biasa seperti Anda. Jadi di sekte, dia diperlakukan sebagai benih dan jumlah sumber daya kultivasi yang berlebihan dihabiskan untuknya. Sekte kami memiliki harapan yang sangat tinggi padanya. Namun, dia membuat kesalahan besar di puncak hidupnya. Dia memiliki bayi dengan seorang pria yang identitasnya belum terungkap hingga hari ini dan dia meninggal tak lama kemudian. Semua bahan berharga yang telah dihabiskan sekte kami terbuang sia-sia. Banyak di sekte kami berpikir bahwa Ni Donghai gagal mendidiknya, sehingga mereka diam-diam membencinya. Klan Yuan dan klan Yun juga sangat menyadari hal ini, dan tahu bahwa Ni Donghai telah kehilangan dukungan kita. Karena itulah Yuan Fengchun dan Yun Meng berani mengacaukannya. Juga karena ini orang-orang di sekte kami yang memiliki harapan tinggi terhadap Ni Jin dan telah menempatkan taruhan signifikan padanya mengabaikan apa yang terjadi. Pria kekar itu diam-diam menjelaskan semua alasan di baliknya secara detail. Setelah mendengar seluruh penjelasannya, gadis kecil itu menatap Nikian dan Nitian yang jauh dan bergumam, keluarga itu benar-benar bernasib buruk. Sementara itu, saat Yuan Qiuying ditahan oleh Yun Ziguo, dia melihat sekelompok besar penonton berkumpul di sekitar mereka. Dia menekan amarahnya dengan susah payah, dan saat dia dengan dingin memelototi Nitian. Dia berkata, "Baik, aku tidak akan merendahkan diri dan menggertak anak kecil." Lagu Yun, dia memanggil putranya. "Pergilah, ajari kecil itu pelajaran atas nama ibumu." Setelah mendengar kata-kata ibunya, Yun Song, yang telah menemukan Nitian merusak pemandangan, segera bergegas keluar seperti macan tutul yang cepat. Melihat ini, orang-orang berkomentar. Tetapi tidak ada yang berani benar-benar melangkah dan menegakkan keadilan, karena mereka semua takut pada klan Yuan. Saya mendengar bahwa putra Yun Ziguo telah menembus ke tingkat ke-7 pemurnian Qi 3 bulan lalu. Di sisi lain, Nitian tampaknya baru saja memasuki tingkat ke-4 pemurnian Qi setelah demamnya yang tinggi. Level ke-7 versus level ke-4 terlalu tidak cocok. Ini benar-benar tindakan intimidasi. Wanita itu selalu menggertak orang. Apa yang perlu diributkan? Poin bagus. Nitian, jangan lawan dia. Ayo pergi. Hati Nikian tercabik-cabik karena cemas. Pertempuran baru-baru ini antara Nitian dan Nihong telah membuat hatinya masih berdebar ketakutan. Meskipun Nitian telah memenangkan pertarungan, dia mengalami demam tinggi malam itu juga. Jika bukan karena Huamu kebetulan berada di kota awan hitam, Nitian mungkin sudah mati. Huamu telah meninggalkan kota awan hitam beberapa hari yang lalu. Dan keberadaannya saat ini tidak dapat dilacak. Jika Nitian memiliki ledakan lain, siapa yang bisa menyelamatkannya? Saat dia berteriak, berharap untuk menghentikan Nitian. Nitian tiba-tiba melepaskan diri dari genggamannya dan dengan ceroboh berlari ke arah Yun Song, tanpa memperhatikan bahaya. Pria berwajah persegi di kerumunan itu memandang dengan mata berkilauan. Keberanian yang patut dipuji, gumamnya pada dirinya sendiri. Sayangnya, kesenjangan antara tingkat kultivasi mereka terlalu besar. Keberanian saja tidak cukup. Gadis kecil di sisinya tampaknya menikmati pertempuran secara alami. Saat dia melihat Nitian dan Yun Song mulai bertarung, dia langsung bersemangat dan tidak bisa berhenti bersorak. BOOSH. BOOSH. Satu demi satu, bola api terbang keluar dari kepalan tangan Yun Song.
seperti batu yang terbakar, dan menghantam langsung ke wajah Nitian. Bola api itu selangkah lebih maju dari tinju Yunsong, yang semakin mendekati Nitian. Tingkat ketujuh pemurnian Qi, pemisahan kekuatan spiritual. Ini adalah cara yang lebih tinggi dan lebih baik untuk memerintah kekuatan spiritual daripada kekuatan spiritual yang meluap dari tingkat ke-6. Kekuatan spiritual yang meluap dari tingkat ke-6 hanya bisa memungkinkan kekuatan spiritual mengalir dari laut spiritual dan tian ke permukaan tubuh pembudidaya. Namun, kekuatan spiritual tidak akan sepenuhnya meninggalkan tubuh, dan hanya bisa melingkari lengan dan kepalan tangan. Itu adalah kekuatan spiritual yang memisahkan diri dari tingkat ketujuh yang akan memungkinkan kekuatan spiritual untuk melepaskan diri dari tubuh dan terbang keluar dari kepalan tangan sebelum langsung mengenai musuh. Kekuatan pada level ini jauh lebih kuat daripada kekuatan tinju yang tertutup petir dari Nihong. POW, POW, POW. Banyak bola api oranye kemerahan menghujani dahi dan punggung Nitian. Pakaian dan rambut Nitian langsung menyala saat api mencoba yang terbaik untuk menembus kulitnya untuk mencapai dagingnya. Rasa sakitnya begitu tak tertahankan sehingga dia harus menangis. Tepat saat tinju Yunsong hendak mencapainya, dia jatuh ke tanah dan mulai berguling, memadamkan api di tubuh dan rambutnya. Ketika dia bangun lagi, ada lubang bundar besar yang terbakar di bagian belakang kemejanya, dan rambutnya mengepulkan asap hitam. Dia tidak terlihat baik. Hahaha, melihatnya dalam kesulitan seperti itu. Yunsong tidak terburu-buru untuk melakukan langkah selanjutnya, tetapi malah tertawa terbahak-bahak. Dia berencana meluangkan waktunya untuk mempermalukan Nitian. Bab 14. Kemunculan kembali kekuatan aneh. Pria kekar sekte Cloud Soaring menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sambil berkata, basis budidayanya terlalu buruk. Anak ini pasti berusia 10 tahun sekarang, namun dia baru mencapai tingkat keempat pemurnian Qi. Sayang sekali, ayahnya pasti biasa-biasa saja. Kalau tidak, bakatnya seharusnya tidak seperti ini. Kakak perempuanku yang lebih tua, apakah bakatnya benar-benar luar biasa? Gadis kecil itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia mencapai tingkat ke-9 Qi Refining pada usia 10 tahun, jelas pria kekar itu. Di tempat seperti klan Ni, bakat seperti itu bisa dianggap luar biasa. Gadis kecil itu langsung dipenuhi rasa hormat, dan dia berkata, itu benar-benar mengesankan. Meskipun dia juga telah mencapai tingkat ke-9 Qi Refining, dia jelas memahami pencapaiannya saat ini karena latar belakang keluarganya. Hanya dengan bantuan banyak bahan berharga dan alat magis dia berhasil mencapai tingkat kultivasinya saat ini. Hal-hal itu telah memainkan peran penting. Ni Jin berasal dari keluarga Ni, yang hanya pengikut sekte Cloud Soaring, dan tentu saja tidak memiliki akses ke banyak bahan obat yang berharga seperti dia. Mengingat Ni Jin berhasil mencapai tingkat ke-9 Qi Refining pada usia 10 tahun, tidak ada penjelasan lain selain bakatnya yang luar biasa. Biasanya, Nitian, sebagai putra Ni Jin, seharusnya mewarisi bakat orang tuanya sampai batas tertentu. Bahkan jika ayah Nitian hanyalah seorang manusia biasa, semata-mata mengandalkan bakat ibunya, Nitian seharusnya tidak begitu lemah. Tian kecil, pulanglah bersamaku. Jika kamu mendorong sesuatu terlalu jauh, kamu bisa terluka. Melihat Nitian menerima begitu banyak pukulan berat, Nikian menjadi bingung. Aku tidak membutuhkanmu untuk membalaskan dendamku. Kembalilah bersamaku, cepat. Begitu pertempuran dimulai, itu tidak bisa dihentikan. Yuan Qiwing berkata, ekspresinya dingin dan acuh tak acuh. Dia kabur ke dalam tindakan dan melintas ke sisi Nikian, memancarkan gelombang kekuatan spiritual, tanda yang jelas bahwa dia berusaha untuk menghentikan Nikian dari mengganggu pertempuran. Itu anakku yang melawan kecil, jadi tidak bisa dianggap aku menindas anak kecil. Mereka adalah teman sebaya. Jika dia kalah, Anda hanya memiliki basis kultivasi yang buruk untuk disalahkan. Bukan saya. Yuan Qiwing menunduk menatap Nitian, yang masih mengeluarkan asap dari rambutnya. Diam-diam, dia merasa lega. Dia tidak sabar menunggu putranya melancarkan serangan lebih ganas ke Nitian dan membuatnya terlihat lebih basah kuyup.
Komentar Nitian sebelumnya telah memukulnya tepat di titik sakitnya. Dan sekarang kebencian mendalam yang dia rasakan terhadapnya berakar di tulangnya. Yun Song tertawa puas. Jelas dia bisa membaca niat ibunya. Melihat Yuan Qiuying diam-diam memblokir jalan Nikian. Dan bahkan mengisyaratkan dia untuk menyerang untuk membunuh, dia menyerang lagi. B, Z, 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 B, Z, Z, Z. Satu bola api oranye demi satu terbang menuju Nitian saat Yun Song beralih ke mantra spiritual lainnya. Sepertinya bola api itu tiba-tiba bisa bergerak sesuai keinginan Yun Song setelah meninggalkan telapak tangannya. Mereka berkumpul menjadi 3 kelompok, membentuk segitiga vertikal yang terbang dan mengejar Nitian dari arah yang berbeda. Setelah baju dan rambutnya terbakar oleh bola api, Nitian sangat menyadari betapa kuatnya mereka. Jadi kali ini dia tidak mencoba untuk melawannya secara langsung, tetapi dia terus bergerak untuk menghindarinya. Haha, seringai memenuhi wajah kecil Yun Song saat dia terus melepaskan lebih banyak api, lalu menembakkannya dalam bentuk bola api. Lusinan bola api beterbangan, menembaki Nitian. Masing-masing seperti matahari kecil. Gelombang panas yang membakar memancar dari bola api itu, membuat area di mana Nitian berdiri semakin panas tak tertahankan. Dikelilingi oleh bola api, Nitian hanya bisa menghindarinya sebaik mungkin dan mencoba untuk tidak terbakar. Saat Yun Song melepaskan semakin banyak bola api, ruang yang tersisa bagi Nitian untuk bergerak semakin mengecil. Setelah dengan sengaja melepaskan banyak bola api dan menghabiskan kekuatan mental yang cukup besar untuk mengendalikannya, Yun Song juga berkeringat di dahinya. Karena konsumsi kekuatan dan energi spiritualnya yang signifikan. Mewah, tapi tidak praktis. Gadis kecil dengan wajah halus seperti batu giok berhenti memakan biji bunga mataharinya dan sepenuhnya memusatkan perhatiannya pada pertarungan Yun Song dan Nitian. Dia dengan lembut mengerutkan kening dan berkata, dia memadatkan terlalu banyak bola api dan menghabiskan terlalu banyak energi untuk mengendalikannya, jadi itu agak menyenangkan untuk ditonton. Tetapi tidak terlalu efektif. Pria kekar di sampingnya mengangguk sebelum berkomentar. Teknik bertarung anak klan Yun itu memang terlalu mencolok. Dengan basis kultivasi Qi Refining tingkat ke-7. Jika dia berkonsentrasi mengendalikan 3 bola api, kecepatan dan kelincahan mereka akan 2 tingkat lebih tinggi. Jika hanya ada 3 bola api, anak Niklen itu pasti sudah lama terkena. Dia mungkin sudah kalah dalam pertempuran sekarang. Dia menyebarkan energinya terlalu tipis, menyebabkan semua bola apinya yang banyak bergerak sedikit lebih lambat. Karena itu, anak klan Ni masih memiliki waktu dan ruang untuk bergerak. Setelah jeda singkat, pria itu melanjutkan, namun, karena meningkatnya jumlah bola api, anak klan Ni memiliki semakin sedikit ruang untuk bergerak. Kalah hanya masalah waktu. Pada dasarnya karena kesenjangan yang besar antara basis kultivasi mereka, kata gadis kecil itu. Terdengar agak sedih. Bang, tepat pada saat itu, bola api seukuran kepalan tangan mengenai Nitian tepat di dada, tepat sebelum dia bisa menghindarinya. Sekali lagi, kemeja Nitian segera dibakar dan benang kekuatan api mengambil kesempatan untuk memasuki tubuhnya. Rasa sakit itu membuat Nitian tercengang. Saat segerombolan bola api yang lebih besar terbang ke arahnya, sepertinya dia hampir disusul. Nikian menjerit nyaring. Bersiap untuk menghentikan pertarungan meskipun ada halangan dari Yuan Qiuying. Pria kekar dari Sekte Cloud Soaring, yang telah berdiri di antara para penonton, juga tidak terlihat sangat senang. Basis kultivasi Nitian hanya berada di level keempat Qi Refining, sedangkan kekuatan yang terkandung dalam bola api berasal dari Yun Song, yang berada di level ke-7. Jika semua bola api akhirnya mengenai Nitian, dia pasti akan menderita luka parah, dan beruntung bisa keluar hidup-hidup. Pria kekar itu dengan Sekte Cloud Soaring dan karena Nitian adalah anggota dari klan Ni yang berafiliasi dengan Sekte Cloud Soaring. Dia benar-benar tidak bisa melihat anak klan Yun membunuh Nitian di depannya. Berdebar, hati Nitian mulai berpacu pada saat putus asa ini. Tapi saat itu, dia merasakan kekuatan misterius yang tersembunyi jauh di dalam dagingnya, meledak tanpa ragu sedikit pun.
Kekuatan api yang ditinggalkan Yun Song di Nitian langsung musnah. Dan sepertinya dia tidak lagi dipengaruhi oleh sisa kerusakan api. Dia melemparkan dirinya ke depan bola api dan menukik ke arah Yun Song dengan matanya yang dipenuhi dengan niat membunuh. Seperti monster ganas. Bang, bang, satu demi satu, bola api menghujani Nitian, namun dia tidak merasakan sakit. Kekuatan spiritual yang membara yang terkandung dalam bola api itu menghilang saat mencapai kulitnya. Tidak sedikit pun kekuatan api bisa menembus ke dalam tubuhnya melalui pori-porinya. Dia telah berhasil menembus badai bola api. Pria kekar dari Sekte Cloud Soaring baru saja akan turun tangan. Tetapi sekarang mulutnya menganga dan kata berhenti tergeletak di ujung lidahnya. Setelah apa yang baru saja terjadi, dia menelan kata itu kembali. SCHWAFF. Sosok Nitian berjalan seperti kilat, dan dia tiba di sisi Yun Song dalam sepersekian detik. Ledakan. Yun Song terlempar tinggi ke udara sebelum dia jatuh dengan keras ke tanah. Detik berikutnya, Nitian berdiri di tempat Yun Song berada, memelototi Yun Song dengan agresif, yang berjarak 5 meter. Dan berteriak, "Ayo, bangun dan lanjutkan." Saat Yun Song membuka mulutnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak batuk dengan keras, dengan darah keluar dari sudut mulutnya. Penyanyi teriak Yuan Qiuying dan Yun Ziguo bergegas ke depan untuk memeriksa luka Yun Song. Mereka berlari begitu cepat sehingga mereka hampir meninggalkan jejak api di belakang mereka. Banyak penonton juga bingung. Mengamati Nitian dan Yun Song yang putus asa dari kejauhan, mereka terus mendiskusikan masalah ini dengan keras. Apa yang baru saja terjadi? Apakah saya benar melihat? Mengapa anak klan Mi berdiri, sedangkan anak klan Yun terbaring di tanah? Apa yang sebenarnya terjadi barusan? Aku tidak melihatnya. Itu aneh, sangat aneh. Namun, pria kekar dari Sekte Cloud Soaring menangkap setiap detail pertarungan. Dia melihat bahwa setelah Nitian menerobos kumpulan bola api, dia menabrak dada Yun Song seperti kereta perang yang mengamuk, menjatuhkan Yun Song ke udara. Setelah memeriksa luka putranya dan menemukan bahwa 2 tulang rusuk Yun Song patah, Yuan Qiuying langsung menjadi gila. "Bajingan kecil, beraninya kau melukai songerku yang berharga. Aku akan membunuhmu sekarang juga."